Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan ilmu pengetahuan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Usulul Fiqh merupakan fondasi utama dalam memahami hukum-hukum syariat Islam. Melalui ilmu inilah, para ulama merumuskan kaidah-kaidah yang sistematis sehingga setiap hukum yang dihasilkan benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pada video ini, kita akan mempelajari rangkuman materi Usulul Fiqh mulai dari pengertian, kaidah-kaidah dasar, metode istinbat, hukum, hingga syarat menjadi seorang mujtahid. Secara bahasa, usul berarti dasar atau pondasi, sedangkan fikih berarti memahami hukum-hukum syariat. Secara istilah, usulul fiqh adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Tujuan mempelajari usulul fiqh adalah agar kita mampu mengetahui cara menetapkan hukum Islam secara benar. Adapun objek pembahasannya meliputi dalil-dalil syariat, metode istinbat hukum, serta syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Dalam Islam, setiap perbuatan seorang mukallaf berada dalam ketentuan hukum syariat. Hukum tersebut terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi terdiri atas 5 macam. Pertama adalah wajib, yaitu harus dilakukan dan meninggalkannya berdosa. Yang kedua adalah sunnah, yaitu dianjurkan, dikerjakan berpahala, dan ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga adalah haram, yaitu dilarang keras dan pelakunya berdosa. Yang keempat adalah makruh, yaitu sebaiknya ditinggalkan, namun apabila dilakukan tidak berdosa. Dan yang kelima adalah mubah, yaitu boleh dilakukan maupun ditinggalkan tanpa konsekuensi pahala maupun dosa. Selain itu terdapat hukum wad'i, yaitu ketentuan yang menjadi sebab berlakunya suatu hukum. Di antaranya adalah sebab, syarat, mani atau penghalang, sah, batal, rukhsah sebagai bentuk keringanan, dan azimah sebagai bentuk asal, sebagai hukum asal. Dalam usulul fiqh dikenal konsep amar dan nahi. Amar berarti perintah dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, sedangkan nahi berarti larangan. Kaidah pentingnya adalah hukum asal suatu perintah menunjukkan wajib, sedangkan hukum asal suatu larangan menunjukkan haram. Namun, apabila terdapat qarinah atau indikator tertentu, maka perintah dapat bermakna sunnah maupun mubah. Begitu pula larangan dapat bermakna makruh apabila terdapat dalil yang mengalihkannya. Al-am adalah lafaz yang mencakup seluruh individu tanpa pengecualian. Sedangkan tahsis berarti mengeluarkan sebagian individu dari cakupan lafaz umum tersebut. Tahsis berasal dari Al-Quran, sunnah, ijma', akal, maupun indra. Dengan demikian, tidak semua lafaz umum berlaku mutlak dalam seluruh keadaan. Selanjutnya mutlak dan muqayyad. Mutlak merupakan lafaz yang tidak dibatasi oleh sifat tertentu, sedangkan muqayyad adalah lafaz yang dibatasi oleh sifat tertentu. Dalam kaidah usulul fiqh dikenal prinsip bahwa lafaz mutlak dibawa kepada lafaz muqayyad apabila sebab dan hukumnya sama. Prinsip ini membantu para ulama memahami nasakh secara lebih tepat. Selanjutnya adalah mujmal dan mubayyan. Mujmal adalah lafaz yang maknanya masih global dan belum jelas, sedangkan mubayyan merupakan penjelas terhadap lafaz tersebut.
Penjelasan dapat berupa ucapan Nabi, perbuatan beliau, isyarat, maupun takrir atau ketetapan beliau. Melalui mubayyan, umat Islam memperoleh pemahaman yang benar terhadap maksud syariat. Dilanjut dengan zahir dan ta'wil. Zahir adalah lafaz yang maknanya jelas sesuai arti lahirnya, sedangkan ta'wil adalah memindahkan makna lahir kepada makna lain karena adanya dalil yang kuat. Takwil hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat ilmiah sehingga tidak bertentangan dengan nasah lainnya. Selanjutnya adalah nasah dan mansuh. Nasah berarti penghapusan hukum syariat oleh dalil yang datang kemudian, sedangkan mansuh adalah hukum yang telah dihapus. Nasah terjadi apabila terdapat dua dalil yang tidak dapat dikompromikan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Hikmah adanya nasyah adalah memberikan kemudahan bagi umat Islam sesuai perkembangan kondisi pada masa turunnya syariat. Dilanjut dengan ta'arud dan tarjih. Ta'arud adalah pertentangan antara dua dalil. Apabila hal tersebut terjadi, maka para ulama menempuh beberapa langkah penyelesaian. Pertama, al-jam'u wat taufiq, yaitu mengompromikan kedua dalil. Yang kedua adalah tarjih, yaitu memilih dalil yang lebih kuat. Yang ketiga adalah nasah, yaitu apabila memang memungkinkan. Dan yang terakhir, tawakuf apabila belum ditemukan jalan penyelesaian. Selanjutnya adalah ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syariat. Mayoritas ulama menjadikan ijma' sebagai hujjah setelah Al-Quran dan Sunnah. Ijma' di sini terbagi menjadi dua, yaitu ijma' shorih dan ijma' sukuti. Ijma' shorih yaitu kesepakatan yang dinyatakan secara tegas, dan ijma' sukuti yaitu tidak adanya penolakan dari para ulama yang mengetahui suatu pendapat. Selanjutnya adalah sunnah dan khobar hadis. Sunnah Nabi terdiri atas ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat beliau. Perbuatan Nabi dapat menunjukkan hukum wajib, sunnah, maupun mubah tergantung qarinah yang menyertainya. Sementara itu, hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya adalah qiyas. Qiyas merupakan metode menyamakan hukum suatu perkara baru dengan perkara asal karena memiliki ilat yang sama. Qiyas memiliki 4 rukun, yaitu asal, far'i, hukum asal, dan ilat. Contohnya adalah khomar yang diharamkan karena memabukkan. Karena narkoba memiliki ilat yang sama, maka hukumnya juga haram. Selanjutnya adalah hukum-hukum dan tartib dalil. Setelah memahami kaidah-kaidah dasar usulul fiqh, muncul pertanyaan penting. Dari mana hukum-hukum Islam digali? Islam menetapkan urutan sumber hukum yang disebut tartib dalil. Urutan yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum utama, kemudian sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah ijma', yaitu kesepakatan para mujtahid, dan yang terakhir adalah qiyas sebagai metode analogi hukum. Apabila suatu persoalan belum ditemukan hukumnya secara langsung, para ulama dapat menggunakan metode ijtihad lainnya seperti istihsan, istishab, sad, az-zariyat, maslahah mursalah, dan urf sesuai dengan koridor mazhab masing-masing. Namun demikian, tidak setiap orang dapat menggali hukum syariat secara langsung. Disinilah pentingnya ijtihad. Ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Untuk menjadi seorang mujtahid, diperlukan syarat yang ketat. Seorang mujtahid harus muslim, baligh, berakal, dan adil. Ia juga wajib menguasai Al-Quran, sunnah, bahasa Arab,
mengetahui ijma' dan perbedaan pendapat para ulama, memahami usulul fiqh dan qawaid fikiyah, serta menguasai maqasid syariah. Berdasarkan tingkatannya, ijtihad dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijtihad mutlak, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh para imam pendiri mazhab. Yang kedua adalah ijtihad muqayyad, yaitu ijtihad yang masih berada dalam koridor mazhab tertentu. Dengan demikian, sistematis materi usulul fiqh yang telah kita pelajari bersama. Melalui usulul fiqh, kita memahami bahwa hukum Islam tidak ditetapkan berdasarkan dugaan maupun pendapat semata, melainkan melalui metode ilmiah yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, serta berbagai kaidah istinbat yang telah dirumuskan oleh para ulama. Dengan mempelajari ilmu usulul fiqh, kita diajak untuk beragama dengan ilmu, bukan sekedar mengikuti tanpa pemahaman. Semoga ilmu ini menjadikan amal ibadah kita semakin besar, kokoh, dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.